Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, jarang-jarang gua opening pakai assalamualaikum. Hari ini spesial Aji Gila FM datang ke sebuah tamu. Ini my friend, best friend gua yang udah banyak sih orang-orang yang mau nunggu episode ini, dan episode ini tuh ditunggu-tunggu. Sebenarnya diminta streaming, tapi karena ada kendala teknis, gua batalin gitu. Oke nih, gue kenalin nih, my friend, welcome home, Yoi. Mas Rois, gini loh. Oke, jadi kita nih masih COVID ya? COVID masih. COVID. Mas Rois ini best friend gue udah berapa tahun? 7 tahun, 5 tahun nih? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun, oke, gila lu. Gua pun gak nyangka sih, udah 5 tahun ternyata. Lu tuh sebelumnya, kemarin habis pergi ya ke Sentul? Ke Sentul. Ke Sentul ke mana? Ke Sentul lagi survei buat acara goes di komplek. Oh, pecinta sepeda. Pecinta sepeda. Sepeda mini, sepeda biasa goes. aja. Asal sepeda aja. Nah, kalau gue sebenarnya mau ikut grupnya sepeda listrik. Wih. Iya, sepeda listrik. Karena gue males goes. Gitu. Oke, gue tahu lu nih waktu pertama kali ketemu lu tuh sekitar 5 tahun lalu tuh amazing bro. Karena pas pertama kali ketemu, gila nih ada orang, lu habis kerja di bank, pindah ke tempat kerja yang apa ini antah berantah gitu. Yang gue pun gak bisa sebutin apa tempat perusahaan dia sekarang bekerja, biar nanti aja kalau mau jelasin. Tapi waktu itu gue amazing banget karena gue ketemu orang yang, waduh gila nih orang kok mau-maunya pindah ke sebuah perusahaan dari perusahaan bank yang cukup ternama, yang kalau kata orang untuk jadi manajer aja bisa dapat mobil gratis sebagai fasilitas perusahaan. Kok bisa sih? Kok apa sih yang terpikir lu waktu itu? Karena gue beneran nggak tahu loh. Apa sih yang terpikir Is? Ya enggak sih, sebenarnya gini. Dulu kan waktu lulus kuliah itu kan namanya baru lulus biasanya orang tuh panik artinya Gue banget tuh. Gue nanti dapat kerjaan apa enggak kan gitu. Jadi semua itu di-apply. Gue banget. Iya, semua tuh di-apply. Mungkin gue banget dan orang-orang banget. Jadi semua saya apply. Kalau nggak salah tuh ada job fair di kampus. Udah langsung satu hari tuh nge-apply 20 perusahaan. 20 perusahaan. Pokoknya gue tahu. Lu dari rumah ngeprint banyak, terus masukin amplop coklat, terus lu, pokoknya nggak pakai lihat tuh, langsung lu taruh aja pokoknya, spread lah gitu aja cepat. Gila kok sama ya sama gue. Ya 20 perusahaan satu hari, dan udah pokoknya yang keterima deh yang mana. Nah waktu itu emang ada beberapa udah ada panggilan, dan langsung tuh di salah satu perusahaan ini, di bank ini paling cepet. Yang lainnya masih proses, dia sebulan udah kelar. Jadi paling ekspansif lah dulu. Tapi emang bener. Gue juga ngerasain sih waktu itu. Gue apply beberapa dan memang bank paling cepet. Amazing. Gue berpikir antara dia memang nggak ada orang atau gimana gitu. Ntar dulu kayaknya nggak nyaman ya. Nggak nyaman ya. Oke. Bentar. Nah kalau streaming bahaya nih Mas. Ya nggak apa-apa. Nanti dikat. Nggak usah dikat. Bebas deh, dibilangin bebas. Gue kalau ada tamu gini, bebas. Gimana Is, lanjutin Is? Ya. Jadi tuh cepet. Gue juga waktu itu gue salah satu bank yang berwarna hijau, bergambar Syariah? diamond. Oh bukan syariah. Bergambar diamond. Lu artiin aja diamond apa? Dia masukin gue kira-kira hampir berapa ya? Ya sama sih, sekitar 3 minggu gitu. Gue udah anjir, gue kerja nggak nih. Wah ada ini lowongan. Udah sampai user diundang ke bank, dikasih makan, dikasih duit, kasih ongkos kan. Wah gila. Yo ini bonafit bro. Tapi ya terus 2 minggu tuh ya? Iya 2 minggu. Nggak pakai lama langsung. Sorry, 1 bulan. Pokoknya in total dari mulai apply sampai ada pengumuman itu diterima itu 1 bulan. Yang lainnya masih proses. Nah karena yang ini udah pasti, ya udah saya ambil aja. Dulu kan ibaratnya masih ya udah pokoknya asal kerja dan belum tahu hukum atau apa ya kan. Pokoknya mudah.
Pokoknya YOLO, you only live once. Anak muda, darah muda, bergairah muda. Pokoknya udah, yang penting sholat, udah deh pokoknya Bismillah, semua kerjaan Insya Allah bisa lah gitu. Jadi ya udah akhirnya dalam kurun waktu 1 bulan setelah lulus itu udah langsung kerja, langsung ke Jakarta. Itu pekerjaan pertama. Oh jadi jadi lo apply di daerah lo langsung kita sebutnya di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Oh jadi itu first time lu ke Jakarta atau sebelumnya lu udah pernah? Sebelumnya udah, tapi bukan untuk kerja yang artinya liburan, nggak sehari. Magang. Oh magang. Berarti paling lama tuh sekitar berapa? 3 bulan. 3 bulan. 6 bulan lah. Oh 6 bulan. Oh berarti minimal udah tahu ya. Udah. Jakarta tuh kayak gimana? Ya. Oke. Jadi 6 bulan lu baru datang itu hampir kecopetan nih Mas Lutfi. Oh serius? Hampir kecopetan. Ampun, sorry iya, Jakarta kejambur. Iya, menyampai Gambir mungkin ketahuan ya muka cupu. Baru datang dari kampung, nah, langsung tuh kayaknya diikutin waktu di busway. Nah ternyata posisi kan berdiri nih, tangan kan gini, pegang gini. Yang ngincer saya tuh udah di sini. Udah di sebelah, tangannya yang sebelah kanan. Oke. Jadi gantian ini saya di yang kiri, dia yang kanan nih sebelah sini. Nah, kan otomatis mata saya nih kelingan nih pandangan mata. Nah, dia tangannya gini masuk ke saku depan. Dia tahu kalau uang buat waktu itu buat ngekos sih, uang buat ngekos ada sekitar 2 juta lah. Oh, jadi lu bawa 2 juta cash? Gila. Iya, gila terus. Nah, taruh sini kan, taruh saku depan. 2 juta lu taruh saku? Oke. Wah, itu udah. Nah, untungnya pakai jaket jeans waktu itu. Jadi dia agak susah tuh buka kancingnya, agak susah. Kancing apa? Kancing saku jeans. Oh, jadi dagangnya gini. Iya. Dagangnya gerogok sih. Terus gini agak susah. Nah, jadi gak kerasa gerak-gerak. Nah, akhirnya kepergok dia. Tapi sempat kaget karena orang-orang kayak ya udah cuek aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Udah akhirnya ya udah akhirnya turun. Ganti bis lagi lah, ganti busway yang berikutnya lah. Oh pindah. Pokoknya udahlah, jangan ikutan lagi. Nah, gak usah yang ikut yang tadi, biar udah yang seru. Itu sih. Ya 6 bulan lah kira-kira di kementerian, salah satu kementerian magangnya. Oh itu yang waktu 6 bulan itu lu hampir ke pergoknya. Oh anjir. Sekitar 6 bulan. Habis itu baru lulus kuliah ngelamar yang tadi itu. Tapi enggak belum kejawab nih. Pas lu pindah, lu keterima di perusahaan itu karena alasan bahwa oh ya gua udah dapet next future gue mau ngapain gitu. Kok bisa berubah gitu. Itu berarti total berapa lama sih lulusan? Hampir 2 tahun lebih kan ya? Iya, kalau saya ini pengalaman aja ya. Kalau yang saya rasakan orang itu mengambil keputusan itu biasanya diberikan sebab-sebab sama Tuhan ya, sama Allah. Diberikan sebab. Enggak yang murni karena ilmu, ya mungkin ada yang seperti itu. Cuman yang waktu yang saya rasakan dulu nggak yang murni karena ilmu, saya tahu oh ini haram, jadi saya nggak kerja di bank, terutama bank konvensional ya. Tapi sebelum itu emang ada sebab-sebabnya. Misalkan oh suasana kantor nggak nyaman atau apa sehingga kayaknya bisa mendorong kita untuk udah ini emang udah terakumulasi atau apa. Tapi bukan berarti saya ngomong saya nggak nyaman ya pada saat itu ya. Cuman ada beberapa sebab, entah dari keluarga, entah dari teman atau apa, kok kayaknya inline gitu. Iya. Gue juga yakin sih kayak gitu, karena gue juga pernah ngalamin gitu bahwa ya pasti semua pekerjaan tuh akan ada nggak enaknya, pasti akan ada nggak enak. Tapi pada saat lu ketemu klik oh oke, ini bukan gua banget. Itu udah cuma 2 pilihannya. Lu nggak ngerjain itu atau bener-bener lu tinggalin orang-orang itu. Gitu kalau gua. Kalau gua sih gitu. Tapi selama 2 tahun itu kan lu berarti 3 tahun. 3 tahun lu tuh ketemu siapa aja gitu. Ketemu siapa? Kok bisa sambil wah anjir. Udahan deh. Gitu. Pasti kan perjalanannya jauh karena
Karena yang gue pahami gitu ya, nggak mungkin gitu orang datang ketemu sesuatu terus dia langsung oke, ini nggak oke, atau dia baca buku terus oke, ini nggak oke, nggak mungkin. Yang gue tuh percaya kita tuh baca buku gitu, kita baca buku itu bukan berarti sesuatu guidance yang mutlak yang lu harus ikutin. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang mudah bertanya, makhluk yang ingin bertanya. Jadi pada saat dia baca buku, yang pertama dia lakuin, kok bisa? Abis kok bisa dia akan nyoba, dia akan rasain, baru dia, oke, gue akan ambil keputusan, buku ini benar, gue jalani. Nah lu tuh kok bisa? Gue tau lah, paham lah. Beberapa orang yang suka atau lu semua yang suka tiba-tiba dari A pindah ke B, atau dari teman A pindah ke B, atau dari mobil A pindah ke B, lu pasti pertama baca, kayak anggap aja nih mobil, pasti lu baca spek mobil, habis itu mobil pasti lu pakai dulu, lu cari-cari dulu testimoninya, baru lu pindah mobil. Nah kalau lu tuh gimana? Kok bisa sih? Iya, itu alhamdulillah ya, qadarullah. Teman itu penting ya. Teman itu yang sedikit banyak mempengaruhi kita. Jadi kita kalau berteman sama yang orang yang nggak benar, mungkin kita akan ikut nggak benar. Kalau kita berteman sama orang yang baik, kita akan ikut baik. Ya waktu itu 2014 memang gencar-gencarnya orang kajian itu banyak banget. Oh iya memang 2014. Sebelum itu emang udah banyak, cuman itu YouTube atau YouTube offline? Mau offline mau di masjid-masjid itu. Tapi pertama di mana? Di musola, di offline atau di masjid? Oh di masjid. Jadi pertama ikut masjid, terus tersentuh, akhirnya lu gali terus gitu. Ya jadi kayak saudara-saudara sering ngaji sekarang, kemudian orang tua juga udah sering ngaji, terus kemudian saya coba ikutin dulu ikut ngaji, dan saya ngerasanya tuh yang disampaikan itu make sense gitu. Jadi masuk logika. Gini, kalau misalkan ngomong hukum A nih, hukum A dia tuh selalu menyambungkan dengan dalil gitu. Ya saya bukan orang yang kan nggak banyak nih kalau di internet juga dikit-dikit dalil, tapi menurut saya ya memang harus seperti itu. Nih contohnya nih, Mas Lutfi kan aircraft engineer ya kan? Oh iya. Aircraft engineer kan, kalau nih mau ngebuka panel ini kan pasti nggak bisa asal buka, harus ngelihat manualnya dulu kan? Betul. Sama kita juga kalau kita mau bertetangga yang baik, itu seperti apa, lihat dulu hadisnya, dalilnya seperti apa. Nah, dakwah yang model seperti itu buat saya make sense. Kayak tadi orang baca buku selalu menanyakan kan, ini kenapa, ini logikanya gimana kan gitu. Logika yang saya tangkap sih kan, kalau sebagai manusia nih, jadi ini Mas, ceramah nih. Oh enggak, ini kan perjalanan hidup. Gue yang kita dengerin perjalanan hidup. Ya ini yang saya rasakan ya kan. Kalau orang itu contohnya di kelas pengen bisa ranking 1, paling gampang kalau mau ranking 1 gimana? Contek aja jawaban. Betul. Yang nomor 1 kan? Betul. Yang ranking 1. Sama, kita mau masuk surga gimana? Contek aja orang yang udah dijamin masuk surga. Iya. Nabi Muhammad SAW. Benar. Nah, gitu sih paling gampangnya itu. Jadi menurut saya itu make sense. Oh iya, jadi paling dakwah yang seperti itu, hukum A ada dalilnya. Nah waktu itu juga akhirnya nyantol lah terkait dengan riba. Oh riba itu seperti ini, dosanya sangat besar, termasuk dari dosa besar dalam Islam, ya kan? Seperti berzina apa. Jadi kayak akumulasi nih dosa-dosa itu ada di riba gitu. Oke. Iya, walaupun kita mungkin belum sampai ini kenapa kok jadi dosanya kok gede banget sih, ini riba padahal cuman gini doang gitu kan. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi ya namanya kita udah ini ya udah tahu yang benar seperti ini, sebenarnya kita sih samina wa ta'na, tinggal ikuti jalani gitu kan. Kalau ibaratnya udah level yang udah asal tahu lah gitu. Iya. Pokoknya itu. Ya pokoknya lu coba pahami dari situ dan
lu pinginnya mengikuti orang yang paling bagus gitu ya. Tapi memang gue juga ngerasain sih waktu kenapa gue pernah waktu itu berhutang dan gue pernah pahami gitu bahwa yang paling nggak enak dari berhutang itu adalah kita deg-degan kapan membayar hutang itu. Nah itu yang selalu gue rasain. Makanya gue pernah berhutang di tahun 2016. Gede lah hutang ya. Dan di situ gue pilihannya adalah gue harus cuti kerja dan gue bingung bayar. Dan itu setiap bulan itu di buku gue jelas tuh bayar hutang segini masih cukup mau buat makan, masih jalan gitu. Nah kalau lu tuh pas selama di kantor sana tuh apa yang ada kejadian apa gitu yang membuat saya keluar? Iya. Kalau di kantornya sendiri sih nggak ini nyaman, kantor itu menurut saya nyaman. Pokoknya dari sisi pengembangan pegawai, pengembangan bukan karir aja tapi kayak pengembangan diri gitu kan buat pegawai itu bagus menurut saya. Nyaman lah kerja di sana. Cuman memang dari sisi itu tadi mungkin dari teman, kemudian dari kajian banyak yang nasehatin tentang dosa, riba apa segala macam. Itu temen lu sendiri yang ngomong begitu atau enggak kajian kan? Iya. Di tempat-tempat ada dari teman, ada dari kajian. Ini teman kerja di bank atau teman di luar? Oh, teman di luar. Ada teman-teman lu yang kerja di bank lain gimana? Yang di bank. Ya karena udah di situ mungkin kita nggak dekat dengan kajian-kajian seperti itu. Tapi kan masa iya kan ada pasti. Ya, kalau kan kayak di masjid ada masjidnya di bank itu. Cuma jarang kita menemukan topik seperti itu. Oh sorry, topik seperti itu nggak pernah dibahas atau jarang? Saya nggak tahu, cuman sepengetahuan saya belum pernah. Oh iya, selama lu datang ke kajian itu nggak pernah bahas topik itu? Iya, kajian sih sering, kalau di masjid di bank itu emang sering. Cuman untuk yang membahas topik itu emang belum pernah saya tahu. Belum pernah. Ya mungkin ada, cuman waktu itu mungkin saya nggak datang atau apa. Ya intinya itulah, ketika saya tahu ini yang benar dan perlu saya ikuti, ya saya bismillah, saya izin sama orang-orang kan. Waktu itu memang alhamdulillah saya juga belum menikah. Jadi nothing tulus ya. Nggak ada tanggungan ibaratnya. Iya, nggak ada tanggungan. Hidup berani, jatuh pun pasti ke tanah. Jatuh pun ke tanah. Nah terus itu lu kan pasti punya teman dong. Nggak pernah lu ngobrolin kayak gitu sama mereka? Atau sama bos dulu deh, atau sama siapa? Oh iya, emang waktu keluar kan ditanya waktu keluar kan kenapa keluar? Ditanya. Ya kenapa keluar? Ya emang ini sih, kalau si bos saya waktu itu emang nanyain, kan itu masih ada yang menyatakan bahwa itu masih syubhat ya, masih ada. Oh dia ngomong. Ya masih ada ulama yang membolehkan seperti itu. Iya. Nah dalam hati saya sih, saya nggak mengcounter beliau ya, saya menghormati beliau. Cuman dalam hati saya, kalau Al-Quran udah bilang gini, mau 1000 ulama, 1000 profesor, mau jutaan orang bilang ini halal, kalau Al-Quran udah bilang haram, harusnya udah nggak usah denger yang lain gitu. Dalam hati sih. Nah kalau gue suka sama orang kayak gitu, artinya gue bukan ngomongin, gue lebih general ya gitu ngomongnya. Gue suka sama orang yang punya ketetapan hati. Gue belajar, gue paham, gue punya idealisme. Gitu. Urusan idealisme itu baru bisa terrealisasi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau diterrealisasi itu tiba-tiba idealisme itu bukan berubah ya. Idealisme itu mengalami modifikasi, itu urusan lain. Yang pasti pada saat dia ngomong sama seorang, ya gue punya idealisme dan gue yakin ini benar. Gue suka dengan gitu tuh. Jadi pada saat itu lu ngomong kayak gitu ya ke bos? Iya, itu dalam hati sih. Cuman waktu itu memang saya nggak ngomong langsung. Nggak seperti itu. Okay. Cuman ya saya sampaikan bahwa kirain bos lu debat. Dalam hati sih. Ya saya menghormati beliau karena beliau udah banyak berjasa lah dalam pengembangan. Saya merasa dikembangkan oleh beliau. Iya. Ada lah hasilnya. Iya. Jadi saya memang saya hargai dan memang saya sampaikan bahwa insya Allah ini udah keputusan saya seperti itulah. Jadi lebih ke
personal lah gitu, jadi Iya. nggak saya sampaikan alasan secara clear. Cuman memang dalam hati saya sih ya tadi, kalau Al-Quran udah bilang ini A, 1000 orang bilang B, ya harusnya kita tetap yang ke A gitu. Dan memang banyak sih setelah itu orang yang kayak apa ya, ngomongin ngapain gitu kan. Kalau kita lihat nih Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad SAW itu dakwah ke Taif dilempari batu sampai berdarah. Kita baru diomongin kita cemen. Iya kan? Iya. Nggak inilah, maksudnya ya memang kita nggak sepadan lah sama Rasulullah SAW. Cuman paling nggak itu kita bisa jadi motivasi kita tuh. Hilang idealisme lu. Dilemparin batu sampai berdarah, tetap berdakwah kok. Kita baru diomongin, kita mundur cemen, nggak jadi resign. Itu kan jomplang banget, baru diomongin loh ya, baru diomongin